Bayangin deh, kalian pengen internetan tapi nggak ada Google Chrome, nggak ada tab yang bisa dibuka banyak-banyak, apalagi YouTube atau Netflix. Dulu tuh internet cuma tulisan doang, loadingnya lama, dan tampilannya bener-bener jadul. Tapi dari situ semua dimulai. Browser pertama muncul, terus ada Netscape yang sempat jadi raja. Tapi nggak lama, Microsoft masuk dan bikin Internet Explorer yang tiba-tiba jadi raja baru. Nah, sejak saat itu, dimulai yang namanya perang browser. Bukan perang biasa, tapi perang antara raksasa teknologi yang penuh drama dan strategi. Di video kali ini, kita bakal bahas perjalanan seru itu. Dari browser pertama, sampai perang sengit antara para raksasa. Sudah siap? Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung dan menemani berkembangnya channel ini. Semoga kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan selalu mengiringi kehidupan kalian. Amin. Jadi sebelum kita ngomongin perang browser yang seru itu, kita harus mundur dikit ke masa di mana internet tuh belum kayak sekarang. Zaman dulu, sekitar akhir tahun 80-an sampai 90-an. Internet itu tampilannya cuma teks, hitam putih, kayak layar terminal. Nggak ada gambar, nggak ada tombol, apalagi video lucu. Pokoknya kalau kamu buka internet waktu itu, yang kelihatan cuma deretan tulisan doang. Ngebayanginnya aja udah capek duluan. Buat nyari informasi, orang-orang harus pakai protokol tertentu, kayak FTP, atau File Transfer Protocol. Jadi kalau kamu mau ambil file, kamu harus tahu alamat lengkapnya, masukin ke sistem, terus nunggu prosesnya selesai. Ada juga yang namanya Gopher. Ini semacam menu teks buat nyusurin informasi, ibaratnya kayak katalog perpustakaan. Tapi semuanya dalam bentuk tulisan yang disusun bertingkat. Dan itu pun cuma bisa jalan kalau kamu ngerti perintah dasarnya. Internet zaman itu bisa dibilang cuma dipakai buat komunikasi antar institusi, kayak kampus, laboratorium, sama militer, bukan buat umum. Dan di tengah keterbatasan itu, muncullah satu orang visioner, Tim Berners-Lee. Dia kerja di CERN, lab fisika partikel yang keren banget di Eropa. Tim mikir, gimana caranya biar orang bisa saling berbagi informasi dengan cara yang lebih simple, lebih manusiawi. Nah, dari situ, dia kepikiran buat bikin sistem yang bisa ngehubungin dokumen-dokumen lewat link. Dan bukan cuma teks doang, sistem ini harus bisa ditampilin di komputer dengan tampilan yang nyaman dilihat. Dari ide itu, lahirlah World Wide Web. Dan gak lama, tim pun bikin sebuah browser. Nah, jadi setelah tim Berners-Lee bikin konsep World Wide Web, dia juga bikin alat pertama buat ngaksesnya, yaitu browser pertama di dunia. Namanya agak unik, World Wide Web. Iya, namanya sama persis kayak nama sistemnya. Jadi agak bikin bingung juga sebenarnya. Makanya belakangan diganti jadi Nexus biar nggak ketuker. Browser ini dibuat tahun 90 dan jalan di komputer Next. Itu jenis komputer yang waktu itu masih super mahal dan cuma dipakai sama kalangan tertentu. Jadi, walaupun browser ini udah bisa nunjukin teks, buka dokumen lewat hyperlink, dan ngasih tampilan yang lebih manusiawi dari internet zaman itu, tetap aja belum banyak yang bisa nikmatin. Tapi tetap, ini langkah besar. Karena dari situ orang mulai kebayang, oh, internet tuh bisa dibuat lebih visual, lebih gampang diakses, nggak harus pakai perintah aneh-aneh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1993, muncullah browser yang benar-benar bikin dunia mulai kenal internet secara massal, Mosaic. Mosaic ini beda cerita. Browser ini dikembangkan oleh tim dari NCSA atau National Center for Supercomputing Applications di Amerika. Dan bisa dibilang dia adalah browser pertama yang bisa nampilin teks dan gambar dalam satu halaman yang sama. Zaman sekarang mah biasa aja, tapi waktu itu ini revolusioner. Bener-bener bikin internet kelihatan menarik buat orang awam. Orang jadi lebih betah buka-buka halaman web karena nggak cuma lihat tulisan doang. Ada gambar, ada layout,
ada struktur. Dan yang paling penting, Mosaic bisa dipakai di berbagai sistem operasi seperti Mac, Windows, dan Unix. Pokoknya makin banyak orang bisa nyobain internet lewat Mosaic. Dari sinilah awal mula internet dikenal lebih luas. Mulai banyak orang penasaran, mulai banyak situs dibuat, dan dunia digital mulai menggeliat. Tapi, belum selesai sampai di situ. Beberapa orang yang kerja di proyek Mosaic ini cabut dan bikin perusahaan sendiri. Dari situlah lahir raja browser pertama bernama Netscape. Jadi gini, setelah Mosaic mulai dikenal banyak orang, beberapa orang jenius di balik proyek itu mikir, kayaknya ini bisa lebih gede deh. Terutama si Mark Anderson, salah satu tokoh penting di balik Mosaic. Dia lalu kerjasama sama perusahaan teknologi dan pada tahun 1994, mereka ngerilis browser baru yang namanya bakal jadi legenda, Netscape Navigator. Dan bener aja, Netscape langsung meledak. Nggak pakai basa-basi, browser ini langsung jadi favorit semua orang. Bisa dibilang, Netscape itu kayak Google Chrome-nya tahun 90-an. Ringan, tampilannya enak dilihat, dan jalan lancar di komputer kebanyakan orang. Salah satu yang bikin Netscape cepat naik daun adalah karena internet lagi mulai booming. Banyak orang baru pertama kali nyobain internet, dan browser pertama yang mereka pakai ya Netscape. Waktu itu, Netscape nguasain pasar gede banget. Sampai-sampai lebih dari 80% pengguna internet pakai Netscape Navigator. Pokoknya, kalau ngomongin internet di tahun segitu, ya identik banget sama browser ini. Tapi di saat mereka lagi nyaman-nyamannya duduk di puncak, muncullah satu nama besar yang bikin semuanya berantakan. Yap, Microsoft. Microsoft yang waktu itu udah nguasain dunia lewat sistem operasi Windows. Ngeliat Netscape ini kayak ancaman. Karena gini, kalau orang udah makin sering akses internet lewat browser, siapa tahu suatu hari browser bisa jadi platform sendiri yang lewatin Windows. Dan buat Microsoft, itu nggak bisa dibiarkan. Akhirnya, mereka bikin browser sendiri, dan perang pun dimulai. Di tengah kejayaan Netscape, Microsoft nggak tinggal diam. Mereka mulai ngerasa, wah, ini browser bisa jadi ancaman buat dominasi Windows kalau dibiarin. Soalnya ya kalau semua orang nanti kerjaannya buka web buat apa aja, baca berita, kerja, nonton, sampai belanja, bisa-bisa sistem operasi nggak sepenting dulu lagi. Akhirnya, Microsoft mutusin buat bikin browser sendiri. Mereka kasih nama Internet Explorer, atau yang biasa kita kenal sebagai IE. Browser ini pertama kali nongol tahun 1995, barengan sama rilisnya Windows 95. Dan disinilah strategi licik tapi jenius itu mulai dijalanin. Microsoft ngebundling Internet Explorer langsung ke dalam Windows. Jadi gini, setiap orang yang beli komputer baru yang udah ada Windows-nya, otomatis dapat Internet Explorer juga. Nggak perlu download apa-apa, langsung bisa browsing. Sementara Netscape, ya harus di-download dulu. Padahal di tahun segitu, download file gede itu perjuangan banget. Internet masih pakai dial-up, kecepatannya pelan banget, dan kadang suka putus sendiri. Jadi banyak orang yang mikir, ngapain repot-repot download Netscape? Udah ada browser bawaan, lama-lama pelan tapi pasti, pangsa pasar Netscape mulai turun. Orang makin banyak yang pindah ke Internet Explorer. Bukan karena lebih bagus, tapi karena udah terinstal otomatis. Dan bener aja, strategi ini sukses banget. Dalam beberapa tahun, Microsoft berhasil ngerebut tahta. Netscape pelan-pelan tenggelam, dan Internet Explorer naik jadi penguasa. Tapi, strategi ini juga bikin Microsoft kena masalah hukum. Tahun 1998, pemerintah Amerika gugat Microsoft karena dianggap memonopoli. Mereka bilang, Microsoft nyalahgunain posisi dominannya di pasar sistem operasi buat maksa orang pakai produk lain mereka. Dalam hal ini, ya Internet Explorer. Gugatan ini panjang banget, bahkan nyaris bikin Microsoft kepecah jadi beberapa perusahaan. Tapi pada akhirnya, mereka tetap bertahan. Dan selama bertahun-tahun, Internet Explorer jadi browser paling dominan di dunia. Sayangnya, dominasi itu bikin Microsoft terlalu nyaman. Mereka mulai lambat ngembangin fitur, browsing jadi lemot, banyak crash, dan mulai ditinggalin pengguna. Tapi saat itu belum ada saingan yang cukup kuat.
Jadi setelah Internet Explorer duduk manis di atas tahta, banyak orang mulai ngerasa frustasi. Browser itu makin lama makin berat, tampilannya jadul, dan sering banget ngehang. Tapi mau gimana? Pilihan lain gak banyak. Netscape udah nyaris punah, dan Internet Explorer udah kayak raja yang gak punya lawan. Sampai akhirnya muncul secercah harapan dari arah yang gak disangka-sangka. Komunitas open source. Dari sisa-sisa Netscape yang gak nyerah gitu aja, lahirlah satu proyek baru yang punya misi mulia, bikin browser yang cepat, ringan, aman, dan bebas dari kepentingan korporat. Proyek itu namanya Mozilla. Awalnya emang belum terlalu dilirik, tapi di tahun 2004, mereka ngerilis versi barunya dengan nama yang keren dan berapi-api, Firefox. Dan boom, Firefox langsung dapat sambutan hangat dari para pengguna internet. Soalnya beda banget dari Internet Explorer. Firefox itu lebih cepat, lebih stabil, bisa di-custom sesuka hati, dan punya fitur yang waktu itu masih jarang, kayak tab browsing dan adblocker ekstensi. Orang-orang yang udah capek sama IE langsung pindah ke Firefox. Bahkan banyak yang promosiin Firefox secara sukarela, cuma karena seneng dan pengen bantu, komunitasnya kuat banget. Firefox jadi kayak simbol perlawanan, bukan cuma lawan Microsoft, tapi juga lawan sistem yang maksa pengguna buat nerima apa yang disediain tanpa pilihan lain. Selama beberapa tahun, Firefox terus naik daun, sampai akhirnya Internet Explorer mulai goyah. Microsoft sempat panik dan ngerombak IE jadi lebih baik, tapi ya udah keburu ditinggalin. Tapi seperti kata pepatah, di dunia teknologi nggak ada yang abadi. Dan di tengah euforia Firefox yang lagi jadi idola, muncullah penantang baru dari perusahaan yang waktu itu terkenal dengan mesin pencariannya. Yap, Google. Di saat Firefox lagi asik-asiknya jadi jagoan, tiba-tiba Google datang bawa kejutan. Waktu itu, Google emang udah gede banget gara-gara sukses besar di mesin pencarian. Tapi mereka mulai mikir, kalau orang-orang akses web lewat browser, kenapa kita nggak bikin browser sendiri aja? Jadi nggak cuma jadi gerbang masuk ke internet, tapi juga penguasa jalannya. Akhirnya, di tahun 2008, lahirlah si bocah baru yang nantinya bakal jadi raja. Yap, Google Chrome. Dan Chrome tuh datang bukan cuma sekedar ikutan main, tapi langsung ngebut dari awal. Begitu orang nyobain, banyak yang langsung jatuh hati. Kenapa? Karena Chrome itu cepet banget. Serius, waktu browser lain masih butuh waktu buat loading, Chrome udah kayak langsung kebuka gitu aja. Tampilannya simple, nggak banyak tombol aneh, bersih, minimalis, elegan. Stabil kalau satu tab error, tab lain nggak ikutan mati. Integrasi sama Google, jadi enak buat yang udah biasa pakai Gmail, YouTube, dan teman-temannya. Dan yang paling gila, Google bikin komik buat ngenalin Chrome. Bukan cuma press release biasa, tapi komik. Ini bikin orang penasaran, dan strategi marketingnya lumayan nempel di kepala. Lambat laun, pengguna mulai pindah satu persatu. Firefox mulai kena imbasnya, dan Internet Explorer makin tenggelam. Bahkan saking populernya, banyak orang yang sekarang kalau mau browsing malah bilangnya buka Google. Padahal yang mereka maksud itu buka browser. Dan browsernya udah pasti Chrome. Google Chrome bukan cuma jadi pesaing, dia jadi penguasa baru dan beda sama Microsoft dulu. Google pinter banget ngasih kesan bahwa semuanya terbuka dan bebas. Padahal, ya pelan-pelan, Chrome juga mulai nunjukin taringnya soal data pengguna dan dominasi. Tapi tetap aja, dari segi performa dan pengalaman pengguna, Chrome waktu itu susah banget dilawan. Setelah Chrome naik jadi raja, banyak browser lain kayak kehilangan panggung. Firefox mulai turun pelan-pelan, Internet Explorer makin dilupakan, dan browser kayak Opera cuma jadi pilihan minoritas. Tapi, bukan berarti mereka semua nyerah. Opera misalnya, browser ini udah ada dari tahun 90-an, dan meskipun nggak pernah jadi yang nomor satu, dia tuh kayak pemain lama yang tetap eksis karena punya fans setia. Opera terkenal karena suka nyoba hal-hal baru duluan. Banyak fitur kayak tab, speed dial, sampai VPN bawaan itu Opera yang ngenalin duluan. Tapi karena Chrome makin dominan, Opera akhirnya ngalah juga. Mereka mutusin buat pakai mesin Chromium, yaitu jeroan yang juga dipakai Google Chrome. Jadi secara nggak langsung, Opera mulai main di ekosistem yang sama kayak Chrome.
cuma dengan sentuhan yang berbeda. Terus, gimana kabarnya Internet Explorer? Microsoft akhirnya sadar juga. Mereka lepas IE yang udah kuno dan rilis browser baru yang lebih modern, Microsoft Edge. Awalnya Edge ini cuma bisa jalan di Windows 10 dan nggak begitu dilirik. Tapi sejak tahun 2020, Microsoft mutusin buat ngeganti jeroan Edge jadi Chromium juga, biar lebih kompatibel dan cepat. Dan hasilnya lumayan sukses. Sekarang tampilannya bersih, cepat, dan bahkan beberapa fitur uniknya kayak integrasi langsung sama sistem Windows atau fitur pembaca PDF. Bikin dia jadi pilihan oke buat banyak orang. Selain itu, banyak juga browser alternatif lain yang mulai naik daun karena orang mulai sadar soal privasi dan data. Misalnya, Brave, fokus ke privasi, ngeblok iklan dan tracker otomatis. Vivaldi, super customable, cocok buat pengguna yang suka ngulik. DuckDuckGo browser, buat yang pengen aman dari pelacak online. Orang-orang mulai mikir lagi, oke, Chrome enak, tapi Google kebanyakan ngumpulin data, mungkin udah waktunya nyoba yang lain. Dan dari situ, ekosistem browser jadi makin ramai lagi. Persaingan kembali hidup, nggak cuma soal kecepatan atau tampilan, tapi juga soal filosofi. Sekarang, kita udah ada di era di mana browser bukan cuma alat buat buka web, tapi udah kayak pintu utama ke semua hal. Kerja, buka browser. Nonton, buka browser. Bikin tugas, belanja, baca berita, bahkan main game juga bisa dari situ. Nah, pertanyaannya, siapa yang masih bertahan di tengah perang panjang ini? Jawabannya, Chrome masih di puncak. Dominasi mereka gede banget, bisa sampai lebih dari 60% pangsa pasar global. Karena ya performa oke, stabil, dan banyak orang yang udah kadung nyaman. Jadi, ya itulah cerita panjang soal perang browser dari masa ke masa. Dari Mosaic, Netscape, Internet Explorer, Firefox, sampai Chrome, dan para pesaing barunya. Perjalanan panjang yang penuh drama, strategi licik, inovasi keren, dan tentu aja bumbu persaingan yang bikin sejarah teknologi makin menarik. Dan sekarang pertanyaannya, balik ke kalian. Kalian tim browser yang mana? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka pembahasan sejarah teknologi kayak gini. Terima kasih udah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.